Bulan di dalam kandungan ibu kita, ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang amat sangat. Bahkan ibu kita rela meninggal asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Bapak dan ibu kita selalu terbangun di tengah malam. Anak kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Sekarang bayangkan, setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas, ya Allah, tetapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menganiaya mereka, membentak mereka, menghina orang tua kita dan durhaka kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Pantaskah kita berbuat jahat, berbuat buruk dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Hadirin dirahmati Allah, apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa dicabut? Apakah akhir hayat kita husnul khotimah? Apakah yang berencana jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelak yang akan mendoakan kita, mensolatkan kita? Hadirin rahmati Allah, kenanglah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat. Tubuh ini sudah dingin dan kaku, ya Allah. Kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan yang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, ya Allah, takut ya Allah, lalu ditutup papan di sekitar tubuh kita, gelap dan sendiri. Tidak lama tanah menimbun kita. Orang-orang yang kita cintai beberapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu-satu meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila azal menjemput kapan saja. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi, ya Allah. Pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu, ya Allah. Jadilah kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang beriman dengan dosa ini. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang beriman dengan dosa. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri, ya Allah. Jika tidak Engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, terima tobat kami dan jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami, bertambah ilmu, berkah dalam rezeki, obat sebelum mati, rahmat ketika mati, keampunan setelah mati. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sekaratul maut, ya Allah. Selamatkanlah kami dari api neraka dan keamunan ketika dihisab, ya Rabb. Ya Allah, ampuni sebesar apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat pada orang tua kami. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan bapak ibu kami. Ya Allah,
Ampuni dan sayangi orang tua kami, muliakan sisa umurnya, jadikan husnul khotimah akhir hayatnya, dan jadikan mereka ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenalmu. Muliakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, mohon ampun kepadanya, dan Allah merahmati kita, dan tobat-tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya harapkan muhasabah ini jangan hanya sampai di sini saja, ya terus dilakukan dan banyak dilakukan, karena banyak sekali manfaatnya kalau kita sering-sering bermuhasabah. Baik, kita ada pertanyaan sebelum kita mulai kajian pelajaran tauhid tentang muhasabah ini. Sebenarnya menangis semua ya, diresapi ya. Ibu, ada pertanyaan? Ibu menangisnya kayaknya dihayati sekali. Kenapa? Sedih ya? Tingkat dosa-dosa sama orang tua ya. Orang tua masih ada dua-dua? Hah? Tinggal ibu aja. Banyak dosa kita ya sama orang tua kita ya. Ya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat mesti berbakti sama orang tua. Ya, kita minta maaf sama orang tua kita. Ya. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjuti? Enggak ada. Ada ibu bertanya? Cukup? Ya. Ya, silakan. Enggak ada. Oke. Sekarang kita masuki pelajaran tauhid. Ya. Lihat semua kertasnya. Coba diambil, dipegang, ditaruh di atas di meja. Ya, ini penting bagi pemula, ya. Karena bagaimana kita beramal ibadah kalau kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Ya, untuk itu kita harus tahu dan kenal. Kemudian agar apa yang kita lakukan tidak mengandung kemusyrikan, kesyirikan. Untuk itu kita harus belajar tauhid ya. Pelajaran tauhid sifat 20 yang wajib bagi Allah. Jadi ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Nah, salah satunya wujud. Ya, sifat Allah yang pertama dari 20 sifat yang wajib bagi Allah adalah wujud ada. Wujud artinya ada. Maksud dari Allah wajib bersifat wujud atau ada adalah akal tidak dapat menggambarkan bahwa Allah pernah tidak ada. Allah nggak pernah nggak ada. Allah selalu ada. Kalau kita dari tidak ada menjadi ada, kita berawal, ya kan, dan berakhir. Kalau Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Dia kekal. Nah, ini penting untuk diketahui. Ya. Jadi sifat Allah yang pertama dari 20 sifat yang wajib bagi Allah adalah wujud, artinya ada. Maksud dari Allah wajib bersifat wujud atau ada adalah akal tidak dapat menggambarkan bahwa Allah pernah tidak ada. Nah, ini tidak bisa. Ya. Allah itu ada tanpa permulaan dan terus ada. Nah, beda dengan kita. Kita dengan permulaan dan juga akan berakhir. Akhirnya tidak ada. Nah, alam begitu juga. Alam dengan alam ini termasuklah manusia, gunung, tumbuh-tumbuhan, itu alam. Ya.
Itu dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, makanya ada. Sampai di sini paham? Halo, Ibu paham? Bapak paham? Ya. Kemudian berikutnya, wujud Allah tidak sama dengan wujudnya selain Allah. Wujudnya Allah tanpa sebab dan alasan. Kalau wujudnya selain Allah karena sebab dan alasan. Contohnya manusia. Kita ada karena adanya orang tua, betul? Betul kan? Kalau nggak ada orang tua kita nggak ada. Kan kita dilahirkan oleh orang tua. Nah, ini ada sebab. Sebabnya kita ada karena ada orang tua. Contohnya manusia. Kita ada karena adanya orang tua. Orang tua ada karena ada orang tuanya juga. Jadi terus menerus sampai ke mana? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam Allah yang menciptakan. Baru ada. Betul? Kalau Allah nggak menciptakan Nabi Adam nggak ada, ya kan? Ini sampai ke Nabi Adam. Ini namanya karena sebab. Jadi kita ada itu karena sebab. Allah ada bukan karena sebab. Beda dengan kita. Ini namanya karena sebab orang tua. Nabi Adam ada karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak bisa ditanyakan kenapa dia ada, karena Allah wajib ada. Kalau kita, kenapa kita ada? Karena ada orang tua. Orang tua ada dari mana? Dari orang tuanya lagi, terus ke Nabi Adam. Kayak ini meja ini ada. Meja ini ada karena ada tukang kayu. Ya, ini tolong dipahami. Ya. Kemudian berikutnya, dalil bukti wujudnya Allah, adanya Allah adalah adanya alam. Tengok nih masjid ini, ya, tuh pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Itu alam. Ini manusia juga alam. Nah, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu alam. Ini bukti adanya Allah. Ini harus duduk kaji ini, ya, supaya bagus tauhidnya, supaya bagus keimanannya. Ini penting untuk pemula, ya, supaya nggak ragu dia. Nanti ketika saat sakratul maut itu belum batu setan sama malaikat membisikkan kita. Tuhanmu itu bukan Allah, kata setan. Ayo, kalau kita nggak belajar tauhid, nauzubillah, betul? Betul kan? Kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Kita nggak tahu bagaimana kita menyembah Tuhan yang gak kita kenal. Yang kenal ya Allah dengan sifat-sifatnya. Kenali Allah dengan ciptaannya. Betul kan? Sembahyang asal ibadah, jungkir balik. Nah, kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Ini adalah sifat 20, sifat Allah. Ini salah satu cara untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah, kajian tasawuf. Jadi setiap hari Sabtu saya memberikan kajian. Tadi nampak tadi kan? Saya berikan kajian tasawuf di sini. Nah, pengurus-pengurus masjid sini. Setiap hari Sabtu habis ba'da salat subuh. Ya. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi tasawuf itu juga ilmu yang mempelajari tentang tauhid. Jadi dalam ilmu tasawuf ada juga mengandung tauhidnya. Ya. Gitu.
Jadi dalil bukti wujudnya Allah adalah adanya alam. Semakin yakin kita, oh ya memang Allah itu ada, ini adanya alam. Coba Bapak, halo Pak Bu, kalau misalnya Bapak Ibu korek tanah, ya korek tanah, maksud dalam-dalam, kira-kira seminggu, 2 minggu, sebulan, pasti ada di situ ikan. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Nah, itu, halo, itu siapa yang naruh ikan di situ? Kerjaan siapa itu? Gak mungkin ikan itu ada sendiri kalau nggak ada yang menciptakan. Itu menandakan Allah itu ada. Banyak lagi contohnya. Ini untuk mendekati paham. Jantung Bapak itu berdetak. Itu Bapak detak sendiri atau didetakkan orang lain? Siapa yang mendetakkan jantung itu? Masya Allah, tabarakallah. Ini menandakan Allah itu ada. Itu kerjaan Allah itu. Betul? Betul kan? Bukan kita yang mendetakkan jantung itu. Bukan orang lain, bukan dokter. Itu kerjaan Allah itu. Dak duk dak duk dak duk dak. Dihentikannya juk, mati kita. Nah, banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Allah itu ada. Selain alam ini juga, kemudian tadi contoh yang lain juga. Ini menambah keimanan kita, keyakinan kita, tauhid kita. Ya, jadi jangan ragu Allah ada enggak ya? Ya, jangan enggak yakin bahwa yang memberikan makan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan itu Allah. Jangan enggak yakin yang memberikan rezeki itu Allah, ya kan? Ini kita bisa sehat, bisa bernapas. Ini napas. Siapa yang kasih ini napas, ini udara ini coba? Tengok itu. Nah, ke situ pikiran kita, kaji kita, supaya menambah keimanan kita, supaya kita menambah dekat kita kepada Allah, supaya kita tidak syirik, jangan pergi ke dukun. Nauzubillah. Karena dia nggak yakin Allah itu ada, betul? Kalau dia ngaji tauhid, dia nggak akan pergi ke dukun. Ya. Banyak sekarang kan, dia nggak akan minta rezeki kepada dukun, minta duit, minta apa segala macam penglaris kepada dukun, betul? Kalau benar tauhidnya, ya Bu. Anak dia nakal, suaminya nakal, istrinya nakal, dia nggak akan minta kepada dukun, curhat kepada yang lain, dia akan minta kepada Allah, karena Allah yang bolak-balikan hati, betul? Allah memberikan hidayah, betul. Yakin, ini kalau tauhidnya benar. Ya 15 menit lagi. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya buka kitab lagi, insya jawabannya kalau ketemu, atau bisa di WA saya berikan jawabannya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya silakan Ibu. Ini sebelum kita lanjut ya, silakan tanya. Assalamualaikum. Kuat-kuat sedikit Bu, dekat dengan kita ya. Ya, baik, bagus pertanyaannya. Ustaz, dalam berdagang ada menggunakan ayat-ayat pendek untuk penglaris. Apakah syirik? Sepanjang mintanya kepada Allah tidak apa-apa. Tapi kalau kita yakini bahwa ayat itu yang membuat menjadikan dagangan kita laris, itu yang nggak benar. Saya meruqyah pakai ayat Yasin, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Loh, Ustaz syirik lah. Banyak yang sembuh tuh Ustaz.
Betul kan? Itu kan ayat itu. Ya. Tidak apa-apa, dibolehkan dalam Islam sepanjang kita mintanya kepada Allah. Ya, jangan kita meyakini bahwasanya ayat itu yang menyebabkan sembuh, ayat itu yang membuat dengan kita laris. Ayat itu hanya sebagai apa? Sebagai apa? Sarana, wasilah. Ya nggak apa-apa, silakan. Satu lagi, jangan pula pakai jampi-jampi. Itu yang dilarang, tidak diajarkan dalam Islam. Ya, ada lagi mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama suami kan berjualan jagung bakar. Iya. Jadi dalam jualan ini beberapa minggu yang lalu sampai minggu itu sedikit menurun. Tiba-tiba ada seorang teman datang gitu kan, teman-teman sepergaulan lah. Ada yang bilang katanya aku lihat kayak ada yang nyiram-nyiram gitu kan Ustaz. Terus katanya ada yang nanya di dekat tanah jualanmu katanya. Padahal kami tidak bertanya pada saat itu Ustaz. Terus ada beberapa langganan lewat. Terus setelah ada teman yang berkata seperti itu, beberapa langganan itu bilang kalau jualan kami itu nggak nampak gitu. Padahal pada hari itu kami buka, terus langganan kami itu nggak nampakan jualan gitu Ustaz. Jadi saya sama suami pun kan ada kayak guru juga lah gitu kayak Ustaz yang membinakan moral center. Katanya di bawah doa aja gitu, tapi saya mau bertanya di sini gimana caranya menghadapi situasi seperti itu loh Ustaz. Kita tuh biar teguh sama ya pasrah aja ke Allah gitu. Dan cara jawab teman-teman itu tadi gimana? Biar nggak menyakiti hati. Ya, jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, ibu berdagang, ya, kemudian mana tadi? Kan ada rumah, kan beberapa lama ini sepi gitu. Ah. Baru-baru 2 minggu lah. Ya. Kami nggak ada bertanya apa-apa ke teman kami ini. Mm-hmm. Jadi teman kami datang, terus dia kayak ngomong gitu. Ini ada yang nanam ini. Oke, udah cukup, saya paham. Iya. Nah, ibu memang meyakini memang ibu ada pakai jampi-jampi atau tanam segala macam? Nggak ada. Nah, sepanjang ibu tidak melakukan hal-hal yang demikian, ya ibu nggak usah pusing, nggak usah stres. Ya, Bu, Pak, kita buat bayi aja, ada orang yang nggak suka, betul? Betul. Apalagi kita buat buruk. Inilah keaslian dunia ini. Nggak mungkin semua orang suka sama kita. Itu nggak mungkin dan mustahil. Betul. Nanti di surga baru semuanya orang suka. Nggak ada yang nggak suka. Jadi ibu nggak usah ambil pusing, nggak usah stres. Kalau ibu dituduh pakai jampi-jampi. Yang penting apa? Yang penting tingkatkan amal ibadah ibu. Yang penting maksimalkan ikhtiar ibu, usaha ibu. Yang penting bagaimana Allah tuh ridho, Allah tuh suka. Ibu mati-matian jungkir balik supaya manusia suka sama ibu itu nggak bisa. Allah yang buat mereka suka. Allah yang bolak-balikkan hati mereka. Allah yang memberikan hidayah. Betul? Inilah tauhid tadi. Ya. Jadi ibu nggak sambil pusing, masa bodoh. Kata anak sekarang, emang gue pikirin. Sepanjang kita tidak melakukan yang buruk, sepanjang kita tidak merugikan orang lain. Betul? Udah, jalani apa yang ibu yakini. Jangan pedulikan apa kata orang. Tapi tetap ketika ada orang yang menasihati kita, memberikan masukan yang baik, tetap kita juga harus menerima. Nggak boleh kita bilang, masa bodoh, sibuk kali kok nasihati aku, emang sudah baik. Nggak boleh begitu juga. Ya, gitu. Paham ini kan? Jadi yang penting ibu yakin apa yang dilakukan itu benar. Udah, jalani. Ya, wallahu alam. 7 menit lagi.
Ada lagi sebelum kita lanjuti? Ini penting ya, tauhid ini ya. Keimanan ini ya, supaya kita nggak goyah, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik ya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu? Silakan. Ya. Misalnya kondisi ekonomi kan kita lagi drop. Iya. Ada yang dia berusaha dengan berjualan. Cuman jualannya ini nggak jalan gitu. Cuman kan namanya manusia. Misalnya untuk mengatasi kondisi seperti ini dengan bertahan itu, saya minta saran Pak Ustaz. Ya. Ustaz, sekarang kan banyak di PHK. Ekonomi lagi drop, kata Ibu tadi kan. Nah, terus bagaimana caranya agar kita kuat menghadapi situasi sekarang ini? Yang lagi nggak menentu ini. Macam mana caranya? Caranya yang pertama, boleh diingat atau boleh ditulis, kuatkan iman. Ya, kuatkan iman. Bagaimana besarnya cobaan kalau iman kita kuat? Ya Allah, ringan itu cobaan. Bisa kita melakukannya, menjalaninya. Nggak stres kita. Nah, pupuk iman apa? Apa pupuk iman? Kan tadi kuatkan iman, Pak, Bu, ya kan? Kuatkan iman. Apa pupuk iman? Kalau pupuk tumbuhan itu kan kotoran-kotoran hewan. Pupuk iman apa? Supaya iman kita kuat. Halo? Masa nggak tahu? Kan belajar banyak ini. Pupuk iman adalah ilmu. Cari ilmu agama. Ya. Mengaji. Macam mana iman kita mau kuat kalau kita nggak punya ilmu agama? Yang kedua, pupuk iman adalah amal ibadah. Semakin taat kita kepada Allah, semakin kuat iman kita. Semakin banyak ilmu agama kita, semakin kuat iman kita. Paham ya? Jadi perbaiki amal ibadah dengan ilmu. Insya Allah akan menenangkan hati kita. Bu, kalau kita udah dekat sama Allah bantu nggak? Allah nolong nggak? Kenapa Allah nggak tolong, Allah nggak bantu? Karena kita jauh dari Allah. Ya. Nah, itu setan itu akan mengganggu. Nah, saya suka kalau misalnya meruqyah itu kan, Ustaz, kenapa saya diganggu setan, diganggu jin? Nah, lihatnya ada ayatnya di sini. Nah, jadi kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, kata Allah dalam Al-Quran, maka aku jadikan setan itu sebagai temanmu. Jadi setan itu yang akan membimbing kita, mengarahkan kita, menjerumuskan kita. Ini kata Allah, akibat kita tidak menjalankan perintah Allah. Kalau kita setan. Makanya cuma saya stres, gelisah, sakit-sakit badannya. Tolong Ustaz, ruqyah saya Ustaz. Badan saya ini Ustaz enggak tenang, enggak tentram. Di PHK lagi, kerja lagi. Sholat enggak khusyuk, rumah tangga hancur-hancuran. Ya, ini akibat apa? Akibat dia tidak menjalankan perintah Allah. Ya Bu ya. Jadi apa tadi Bu? Supaya iman kuat Bu, biar kita bisa bersabar mengatasi keadaan yang serba rumit ini. Yang pertama, jalankan perintah Allah. Yang kedua, cari ilmu agama. Dan dua itu aja dulu. Nanti ditambah lagi yang lainnya. Itu kan dasar itu. Supaya iman kita itu kuat. Ya. Oke, kita lanjutin dulu ya. Kita selesaikan ini dulu, sekali lagi 3 menit lagi kita habis nanti ya. Jam 10.04 tadi. Kemudian berikutnya, dalil bukti wujudnya Allah adalah adanya alam, yaitu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, itulah alam. Alam ini menjadi dalil adanya Allah karena alam ini baru. Iya kan? Bukti alam ini baru adalah berubah,
Yang tadinya ada menjadi tidak ada. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada, kemudian ada. Yang setiap sesuatu yang asalnya tidak ada, kemudian ada, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kan nggak mungkin kan nggak ada yang menciptakan. Betul Bu? Tadinya ada, tadinya nggak ada, sekarang ada. Kita tadinya nggak ada, sekarang ada. Coba logika juga. Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Tadi kita korek tanah. Sebulan 2 bulan pertama nggak ada ikannya, sebulan 2 bulan ada ikannya. Oh, siapa tuh yang naruh itu? Siapa yang menciptakan itu? Kalau nggak kerjaan Allah, betul? Nah itu, ya. Jadi tambah keyakinan kita, memang Allah tuh ada. Ibu bisa merasakan nggak adanya listrik, arus? Kan nggak. Kalau nggak dipegang, artinya kan itu menandakan ada itu kan arus kan. Nah kita bisa merasakan keberadaan Allah. Kalau hati kita bersih, kita merasakan keberadaan Allah. Allah dekat. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah, bantuan Allah, petunjuk dari Allah. Kemudian berikutnya yang terakhir, alam ini tidak mungkin jadi sendiri. Alam ini tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Manusia ini jangankan menciptakan dirinya sendiri, mempertahankan keberadaan dirinya agar tidak berubah, tidak mampu. Ini artinya alam ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan ini bukan perkara baru, itu adalah wajib adanya, yaitu Allah. Kalau Allah wajib adanya, nggak pernah nggak ada. Nah kalau kita kan nggak wajib adanya, kan dari nggak ada menjadi ada. Nah, ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. 1 menit lagi. Ini sudah selesai. Saya buka pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa ya. Enggak? Hah? Masa? Hah? Oke, akan lanjut tidak ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? 1 menit lagi. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri. Lebih kurang saya minta maaf. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Pak Ustaz. Saya bertanya secara agama Islam. Ya. Untuk mengenal diri sendiri itu bagaimana? Ya. Cerminan apa yang mau kita bawa dalam diri kita? Bahwa kita sebenarnya sekarang adalah beragama Islam. Jangan kita katakan saya Islam, tahu semua, tahu salah.